Assalamualaikum Pak Budi. Izin masuk nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak Pedi? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak Budi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, gimana nih? Ada apa cerita? Iya. Gini Pak Budi, maaf nih sebelumnya. Pak Budi ada waktu untuk hari ini? Oh, ada dong. Kenapa? Ini saya ingin ngobrol sebentar dengan Bapak. Oh, oke, boleh. Di sini aja ya? Ya nggak masalah. Izin aja Pak, nggak masalah. Ya boleh Pak. Oke, siap. Oke. Gimana apa yang kita akan obrolkan hari ini nih? Begini Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu nih waktu istirahatnya Pak Budi. Oh, enggak lah. Kebetulan kan memang saya lagi kosong jam ngajar ini, Pak. Jadi kita punya banyak waktu lah untuk hari ini. Alhamdulillah kalau gitu. Saya bisa unek-unek dong kalau gitu. Baik Pak, sebenarnya saya ingin ngobrol tentang masalah kinerja saya. Yang menurut saya saat ini saya merasakan menurun Pak, menurun sekali Pak. Oke. Sebelumnya mungkin apa yang Pak Fedi ingin harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Yang pasti Pak, saya ingin mendapatkan solusi Pak. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saat ini saya hadapi Pak, karena menjadi beban Pak bagi saya Pak, terus terang Pak. Oke. Insya Allah Pak Ferdi. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Ferdi nih, kira-kira apa sih dampak yang Pak Ferdi rasakan dari sebab menurunnya kinerja Pak Ferdi akhir-akhir ini? Yang pasti Pak, saya merasa kualitas saya dalam mengajar itu menurun Pak, menurun sekali Pak. Gitu ya, jadi Pak Ferdi merasa kualitas mengajar Pak Ferdi menurun, Pak ya? Iya Kemudian Pak. selain itu apa lagi Pak Ferdi? Saya merasa perhatian saya kepada murid jadi berkurang. Kemudian saya merasa kehilangan fokus Pak saat mengajar. Belum lagi saya sering datang terlambat ke sekolah. Sebenarnya malu Pak mengatakan ini kepada Bapak Pak. Ya nggak apa-apa lah. Jadi selain itu perhatian kepada murid berkurang, kehilangan fokus mengajar, juga sering Iya, datang ke sekolah Pak ya. iya Nah, Pak. menurut ini kira-kira apa sih yang menyebabkan demikian? Mungkin karena yang pertama saya merasa capek kali Pak ya. Karena jarak tempuh saya dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh Pak. Itu Oh, hampir jauh ya? iya Pak, hampir 35 sampai 45 kilo Pak, kurang lebih 1 jam Pak. Mungkin sehingga ketika sampai di sekolah saya sudah kecapean duluan. Mungkin karena capek itu tadi, jadi saya mengajarnya ya seadanya Pak, mungkin seadanya energi ya, jadi seadanya juga mengajarnya Pak. Begitu Pak. Iya. Oke. Nah, selain capek nih kira-kira apa lagi ya Pak yang menyebabkan kinerja Bapak menurun, kehilangan fokus, sering datang terlambat? Apa kira-kira? Apalagi ya Pak ya, mungkin karena sebenarnya saya itu ingin pindah Pak, karena kebetulan juga di sini kan saya sudah 12 tahun Pak ngajarnya. Mungkin saya ingin mencari sekolah yang lebih dekat, tetapi belum dikabulkan oleh Dinas Pendidikan Bangka Tengah Pak, gitu Pak. Oh gitu. Jadi Pak Ferdi sedang mengajukan pindah sekolah nih ceritanya. Iya Pak, sebenarnya kebetulan kan di SMP 3 Pangkalan Baru itu guru PJOK-nya diangkat jadi kepala sekolah. Jadi kosong Pak di situ Pak. Iya Pak. Iya, iya. Jadi belum dikabulkan dinas ya? Belum Pak. Belum dikabulkan dinas Pak. Ya, sabar Nggak tahu Pak ya, kapan insya dikabulkan. Allah. Iya. Nah, oke Pak Ferdi, saya pengen tahu nih, kira-kira Pak Ferdi itu sebenarnya berharap menjadi guru yang seperti apa sih idealnya? Saya berharap sekali Pak akan menjadi sebenarnya guru yang profesional Pak, sesuai dengan apa yang diharapkan semua guru Pak. Kemudian bisa menjadi seorang guru yang mandiri, kemudian guru yang bisa memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif Pak. Serta yang paling utama juga bisa menunjukkan disiplin Pak. Malu Pak sebenarnya Pak kalau datang ke sekolah itu Pak. Pengennya disiplin Pak sebenarnya Pak. Tapi keadaan yang menuntut saya tidak bisa melakukan itu Pak.
Insya Allah luar biasa Pak. Mudah-mudahan ya Pak kita semua akan menjadi guru seperti apa yang Bapak Ferdi sebutkan tadi itu. Insya Allah. Amin, amin, insya Allah Pak. Amin, amin. Nah, baik Pak Ferdi. Kira-kira nih, menurut Pak Ferdi, apa yang Pak Ferdi bisa lakukan untuk meningkatkan kinerja Pak Ferdi itu kembali? Mungkin yang saya bisa lakukan itu saat ini menumbuhkan motivasi kembali Pak, motivasi mengajar saya sehingga saya itu semangat Pak. Jadi tidak mengorbankan anak-anak Pak, seperti itu Pak. Saya harus menumbuhkan motivasi mengajar saya dan bekerja. Mungkin itu Pak. Baik, menumbuhkan motivasi ya Pak ya, biar semangat lagi ya. Pak. Nah, selain menumbuhkan motivasi, kira-kira apa lagi Pak Ferdi? Mungkin saya harus mencoba kembali Pak. Jadi menyiapkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak itu menarik dalam pembelajaran, mereka antusias. Nah, dari antusiasme mereka itu Pak mungkin nanti akan menular kepada saya Pak. Sehingga motivasi saya melihat anak-anak mengajar akan meningkat Pak. Jadi saya bersemangat lagi Pak untuk mengajar. Mungkin seperti itu Pak ya. Mantap. Jadi akan membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan lah ya. Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Nah, untuk mengatasi yang tadi di awal Pak Ferdi bilang datang terlambat ke sekolah nih, kira-kira apa langkah yang mungkin bisa Pak Ferdi lakukan biar nggak datang telat-telat lagi? Mungkin saya harus lebih memanage waktu Pak. Tapi kebetulan saya terlambat ke sekolah itu karena harus mengantar anak saya dulu Pak. Saya kan kebetulan tinggalnya di KC. Anak saya sekolahnya di Kampak, jadi saya ke KC dulu, baru ke Kampak, baru ke Jalan Mentok, baru ke Lampur. Nah mungkin saya harus memanage waktu atau di awal ini saya mungkin akan mencoba minta bantuan kepada tetangga Pak mungkin untuk mengantar anak saya sekolah. Jadi saya tidak menempuh rute yang jauh lagi Pak. Jadi mungkin tetangga itu mungkin saya per bulan lah. Jadi saya tidak perlu ke Kampak lagi Pak. Jadi saya langsung dari rumah ke sekolah. Nah kalau seperti itu saya yakin saya tidak akan terlambat Pak. Mungkin itu kali Pak ya. Wah, bagus tuh Pak. Nah dari motivasi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tadi memanage waktu dengan baik. Nah kira-kira menurut Pak Ferdi, apa yang sangat mungkin bisa Pak Ferdi lakukan terlebih dahulu nih dalam waktu dekat ini nih? Yang sepertinya saya akan menghubungi tetangga dulu Pak. Karena itu kan lumayan Pak. Jadi mungkin saya tidak terlambat lagi sekolah, minta tolong tetangga untuk mengantar anak saya ke sekolah. Jadi saya nggak perlu lagi, jadi saya langsung ke sekolah. Jadi itu mungkin Pak yang bisa langsung saya lakukan Pak. Selain nantinya saya akan mencoba untuk menyusun pembelajaran-pembelajarannya Pak. Yang menarik. Jadi nanti fokus kepada biar nggak terlambat lagi gitu ya Pak ya maksudnya? Iya benar Pak. Nah kapan nih kira-kira bisa Pak Ferdi mulai lakukan nih? Besok atau kapan? Hari Senin Pak, kebetulan kita kan hari Jumat ini Pak. Jadi nanti hari Senin, saya punya waktu Sabtu Minggu mungkin saya mau nemuin tetangga minta tolong. Hari Senin saya langsung eksekusi Pak. Jadi saya berusaha nanti pada saat upacara bendera saya yang datang paling pagi Pak untuk ke sekolah. Masya Allah, mantap. Ya mudah-mudahan Pak Ferdi Senin ini Pak Ferdi hadir dengan suasana yang baru gitu ya, bisa datang lebih awal dengan guru-guru yang lain gitu. Insya Allah Pak Ferdi, Insya Allah. Mantap. Oke, terakhir nih Pak Ferdi nih, apa yang kira-kira kita udah ngomong panjang lebar dari tadi ya. Nah, apa yang Pak Ferdi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang pasti yang sudah saya dapatkan, saya sudah punya langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan berusaha tidak terlambat lagi datang ke sekolah dengan cara ya bukan saya tidak sayang kepada anak saya, tetapi biar tepat waktu lah. Nanti anak saya minta tolong tetangga yang mengantar, yang kebetulan memang sih pekerjaannya sebagai tukang ojek. Kemudian saya akan mencoba untuk menyusun pembelajaran yang menarik pada anak-anak sehingga anak-anak belajarnya menarik. Energi yang menarik itu akan menular kepada saya Pak, sehingga motivasi belajar saya semangat lagi Pak, tumbuh lagi Pak, meningkat lagi. Mungkin itu Pak Budi. Alhamdulillah luar biasa Pak Ferdi.
kita akan ketemu nih minggu depan nih kayaknya ya. Kita ngobrol lagi, membahas apa hasil dari yang telah Pak Fedi rencanakan hari ini gitu ya. Siap Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas bantuannya hari ini. Saya sudah plong rasanya Pak Budi. Kalau kemarin tuh buntu banget Pak Budi. Mau apa, mau gimana, atau mau resign aja jadi guru. Karena capek, mau jadi tukang Grab aja. Kebetulan saya Grab juga Pak Budi. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Budi, sudah mendapat pencerahan dari Pak Budi, saya sudah bisa menentukan langkah yang apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak Pak Budi ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Pak Fedi, sama-sama. Baik Pak Budi, kalau begitu saya izin pamit Pak Budi. Kebetulan ada janji tadi dengan Eriandi mau bantu dia ngerekam buat video pembelajaran. Oh, Saya izin pamit Pak Budi ya. Silakan Pak, semangat ya. Terima kasih Pak Budi. Ya siap Pak Budi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.